Salim Abdurrahman Al-Jufri yang kami hormati Ketua Sekretaris Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo Bapak Kiai Sulaiman Adadau, yang kami hormati Koordinator Keluarga Besar Majelis Rasulullah Kecamatan Kuandang Ustadz Sahril, yang kami hormati Ketua Ta'mirul Masjid Ar-Rahmah Desa Malingka Putus Selatan, yang kami hormati perangkat Desa Malingka Putus Selatan yang sempat hadir, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang sempat hadir, yang kami hormati Ibu Bapak hadirin jamaah majelis yang kami muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini, serangkaian dengan acara majelis yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, yang sudah diprogramkan oleh keluarga besar Majelis Rasulullah Kecamatan Kuandang. Salawat dan salam mari sama kita curahkan atas junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Insya Allah curahan rahmat Allah sampai kepada kita sekalian yang masih konsisten melaksanakan ajaran beliau. Yang kami mohon maaf, yang kami hormati dari unsur TNI ada juga Habib, dari Polri kami lihat hadir. Alhamdulillah kegiatan yang kita laksanakan yang kurang lebih sudah 3 kali di Kecamatan Kuandang, khususnya di Desa Malingka Putus Selatan, dan kami informasikan pula kepada Habib bahwa kegiatan ini sudah banyak desa yang antrian yang akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Tetapi kami mohon maaf pada teman-teman dari desa tetangga yang berada di Kecamatan Kuandang. Melalui kesempatan ini kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, insya Allah tanggal 20, jadi mohon maaf yang lain yang sudah mau minta jadwal, tanggal 20, 2 minggu depan itu masih di Malingka Putus Selatan. Ya, kita naik ke atas sedikit, ya, pelaksanaannya di kantor desa Malingka Putus Selatan, ya, di aula kantor desa. Jadi pada kesempatan ini, melalui sambutan ini, kami mewakili Ketua Ta'mirul yang sudah dipercayakan pada kami untuk memberikan sambutan. Untuk itu, pada hadirin wal hadirat yang hadir, kami atas nama penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ibu Bapak yang telah ikhlas hadir dalam kegiatan majelis pada malam hari ini. Dan yang paling penting, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Habib yang alhamdulillah masih meluangkan waktu bersama-sama dengan kita masyarakat yang ada di Kecamatan Kuandang, lebih khusus di Desa Malingka Putus Selatan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Allahumma musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dan kita sudah sama-sama mendengarkan sambutan dari pemerintah desa disampaikan langsung oleh di bawah kepala desa mau jatuh Selatan yang selama ini selalu bersama dengan kami di Majelis Rasulullah, khususnya yang ada di Kecamatan Kuantan. Kepada beliau kami sampaikan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Duhri, pimpinan Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min nafsin la tashba'u, min qalbin la yakhsha, min du'ain yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Yang kami hormati Ayahanda Malika Poto Selatan beserta perangkat yang hadir, kami hormati Ketua Takmirul Masjid Ar-Rahmah Haji, serta yang kami hormati Al-Ustaz Sulaiman Adadawu, serta para asatidzah dari TNI Polri juga yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh yang insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan hutangnya semuanya dilunasi oleh Allah. Punya hutang antara di muka dari tadi. Alhamdulillah, insyaallah hutangnya bantu nasi. Karena ini hutang ini paling bikin siksa. Ada yang tanya ke saya, Habib, hutang ini bikin siksa. Saya bilang saya bersuruh bawa hutang. Ya, sebenarnya sederhana. Sekarang ibu-ibu ini lebih banyak kebutuhannya atau keinginannya? Nah, itu kan yang menyebabkan hutang itu kebutuhan atau keinginan. Jadi jangan bertanya kenapa siksa, ya memang karena gara-gara keinginan. Coba kalau kebutuhan yang kita penuhi, kira-kira sampai hutang? Tidak mungkin, Pak. Karena keinginannya terlalu banyak, sehingga apa? Hutang sana sini. Akhirnya datang siang-siang koperasi dia itu tiap hari. Lalu koperasi ambil haknya. Jadi subhanallah, ini sekarang kejadian yang ada. Ya bahkan kalau seandainya orang yang hutang itu sebenarnya, hutang itu memang yang menghutangi itu pahalanya besar. Apalagi dikasih tempo yang panjang. Misalnya sudah jatuh tempo sehingga hutang itu harus dibayar. Tapi tiba-tiba ditagih bilang saya tidak punya uang. Maka yang menghutangi ini bilang apa? Sudah, kalau begitu saya kasih batas waktu sampai bulan depan. Itu kalau bapak-bapak pinjamkan ke orang 500.000 rupiah, maka jangan dengan tempo yang 1 bulan itu kita seperti bersedekah setiap hari 500.000 kepada dia. Setiap hari kalau kita kasih jangka waktu lebih lagi. Nah, ini fadilah keutamaan orang yang meminjamkan uang. Nah, cuman jangan begini, yang kasih dalil terus orang yang nggak mau pinjam, kalau kasih pinjam yang kasih dalil itu. Artinya tahu diri juga, orang sebutu juga kasihan. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan
Kita semua yang punya hutang, punya masalah, dihilangkan masalahnya oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini semuanya masih hidup, semuanya masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, bisa berzikir, bisa bersolawat. Kita harus begini Bapak Ibu, nisbatkan semua ibadah yang kita lakukan itu murni dari Allah. Bukan dari semangatnya kita, bukan dari kekuatan kita, tapi kekuatannya Allah. Kita tidak mungkin sholat kecuali dari Allah yang gerakkan. Kita tidak mungkin zikir kecuali Allah. Kita tidak mungkin sholawat kecuali Allah. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak ujub. Apa itu ujub? Takjub dengan ibadah. Apalagi sudah jaga sampai tahajud. Kalau pagi-pagi dia habis subuh sama dia cahaya besar sekali, buka pasar ini, masya Allah. Artinya dia punya cahaya pada muka. Iya kan? Nah, ini kebanyakan makhluk seperti ini. Biasanya ujubnya timbul. Apa itu ujub? Takjub dengan ibadahnya. Itu nggak boleh. Merasa dia punya amalan top luar biasa. Orang yang seperti ini, kalau seandainya dia jumpa dengan orang yang kurang ibadahnya, dia akan rendahkan. Di situ awal dari sifat sombong adalah takjub dengan ibadah yang dia lakukan. Itu seringkali saya sampaikan, kalau pandang sama orang yang bermaksiat, yang dihinakan itu maksiatnya, bukan pemaksiatnya. Orang pemabuk, itu maksiat atau bukan? Maksiat ya. Yang kita murkai, yang kita hinakan adalah maksiatnya, bukan orangnya. Orangnya itu kekasih, orangnya itu hambanya Allah, ciptaan Allah. Tidak boleh kita rendahkan. Yang kita rendahkan adalah maksiat yang dia lakukan. Ya, ini harus kita bedakan hadirin, antara pemaksiat dengan maksiat, antara pendosa dengan dosa. Ini harus kita bedakan. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul sama-sama, ya, walaupun dengan kesibukan masing-masing. Saya ingin sampaikan dulu kepada Bapak Ibu supaya semangat. Ini kita dalam dua pekan sekali ya, 2 pekan sekali. Bayangkan 2 pekan sekali. Itu selama yang waktu yang lain kita bisa aktif, kita bisa bikin sesuai dengan urusan dunia. Sudah urusan dunia masing-masing. 2 minggu sekali kita kumpul. Hujan ini? Gerimis. Ternyata balik Bengkulu Selatan, hujan besar bukan gerimis biasanya. Besar itu masa gerimis kanan-kanan. Oke. Jadi subhanallah hadirin, pahala yang kita dapatkan malam hari ini paling kurang paling rendah kita dapatkan malam hari ini, pulang dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang bilang bukan saya, bilang Nabi Muhammad. Ya, disebutkan dalam hadis qudsi bagaimana ketika malaikat yang keliling di bumi, dia keliling, jadi tugasnya itu bukan cabut nyawa, tugasnya itu cari orang-orang yang berzikir, bersolawat, menghadiri majelis ilmu. Ini kita gabungan sekaligus, majelis zikir dapat, majelis solawat dapat, majelis ilmu dapat, semuanya kita dapatkan dalam satu majelis ini. Pulang dari sini Allah kasih kita predikat, dikasih kita syahadah. Apa syahadatnya? Apa ijazahnya? Dikasih sama Allah, ya malaikat ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku telah mengampuni mereka semua yang hadir. Nah, waktu itu ada malaikat yang lapor, ya Allah, di majelis itu ada yang hadir bukan karena niat zikir, bukan karena niat sholawat, bukan karena niat menghadiri majelis ilmu. Terus hadirnya ngapain? Karlots. Bukan lots. Ada orang yang datang cuma mau cari tahu ada apa, mau bunyi-bunyi dari tadi sebenarnya. Jadi dia datang mau hadir, niatnya bukan zikir, niatnya bukan sholawat, tidak ada niat sebenarnya. Cuma ingin cari tahu misalnya. Maka orang yang datang dengan niat seperti ini, yang tanpa ada niat zikir, tanpa niat sholawat, tanpa niat menghadiri majelis ilmu, kata Allah, humul qaum la yashku bihim jalisu. Mereka juga aku ampuni berkat orang-orang yang datang niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sia-sia. Namanya sia-sia dalam majelis begini tidak ada sia-sianya. Pokoknya pulang dari sini paling rendah saya sampaikan pengampunan yang Allah kasih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholawat. Ini sholawat kita bacakan. Ini setiap 2 pekan baca sholawat. Kenapa harus baca sholawat? Sholawat itu mendatangkan rahmat.
mendatangkan rahmat. Ini sekarang kalau mau dilihat, masya Allah, kita orang punya desa mungkin kering, kobong setengah mati, ya mau cabu milu keluar kamari ubi misalnya. Alhamdulillah tidak pernah begitu tuh. Ya cabu milu keluar ubinya tidak ada. Dan cuman intinya di sini semua kesulitan mungkin kita dapatkan. Di setiap panen mungkin ya tidak sesuai dengan perkiraan kita. Ini sholawat ini mendatangkan keberkahan. Kami dulu pernah isi di satu tempat di laut dekat-dekat pantai situ. Waktu itu kami ikut bikin acara begini. Habis bikin acara begini, masya Allah, malamnya, besok paginya itu yang dapat ikan sampai apa namanya? Biasanya cuma dapat satu apa namanya itu? Ya satu perahu itu sampai masya Allah berapa perahu itu dapat ikan semua. Besoknya langsung sampai heran, padahal ini sunyi-sunyi lagi nyada ada ikan, tapi kok bisa seperti ini? Nah, ini keberkahan daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bilang, man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu bi'alaihi asyra. Yang sholat kepada salawat kepadaku satu kali, Allah kasih 10 rahmat. Satu kali salawat, Allah kasih 10 rahmat. 10 rahmat Allah kirimkan kepada kita. Per orang, bukan per jamaah, bukan per majelis, per orang 10 salawat. Itu baru satu kali salawat. Ini pas tadi kita baca berapa salawat? Banyak. Setiap baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka insya Allah mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya punya satu kisah. Ini kisah masya Allah luar biasa. Ini kisah luar biasa. Ada orang dia punya bapak ini waktu itu jalan dengan ini jadi ini anak jalan dengan bapaknya. Tiba-tiba sudah di perjalanan bapaknya ini jatuh sakit. Itu sakit. Pas lagi jatuh sakit, subhanallah, itu sakaratul maut. Wajah bapaknya itu sangat hitam. Wajah bapaknya itu apa? Sangat hitam. Hitamnya luar biasa. Ya, artinya azab yang Allah kasih. Bapaknya ini masya Allah, pokoknya luar biasa. Ya, dia punya maksiat, cuman di akhir hayatnya itu dia sempat tobat, cuman wajahnya hitam luar biasa. Setelah itu dia bingung, ini anaknya kasihan lihat bapaknya, ya Allah, kenapa bapak saya seperti ini? Tiba-tiba ini si anak ini tertidur. Ketika dia tertidur, dia bermimpi ada laki-laki yang menghampiri bapaknya, kemudian mengusap tangannya, si laki-laki ini mengusap tangannya ke wajah si bapak ini. Maka ketika diusap tangannya ini, seketika langsung berwarna putih dan sangat bercahaya. Pas ini anaknya bangun, dia lihat bapaknya ternyata wajahnya sangat cerah dan bercahaya. Tiba-tiba dia itu bingung. Ya, sampai-sampai dalam ada beberapa versi. Ketika itu dia tertidur lagi, kemudian dia bermimpikan dan dia tanya kepada laki-laki yang mengusap wajahnya bapaknya ini. Ditanya, siapa engkau? Dia bilang, saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget anaknya, kok bisa? Bapak saya ini ahli maksiat. Dia bilang, iya, bapak kamu ahli maksiat. Cuman bapak kamu itu setiap hari tidak pernah meninggalkan sholawat sebanyak 1000 kali. Dia baca sholawat terus bapaknya. Jadi amalan rutinnya itu tidak pernah dia tinggal. Artinya di sini hadirin kita ini saya yakin semuanya pas-pasan. Ibadah pas-pasan atau tidak? Pas-pasan. Di situ pas-pasan ini usahakan harus diperbaiki. Subuh, terapi subuh, kasih. Bagaimana masjid Al-Rahman subuh? Tapi kayak ragu tiba ketua bukan. Alhamdulillah ragu kayaknya ya. Kira-kira sholat subuh berapa saat di sini? Mana Pak Imam? Pak Imam mengatakan Pak Imam. Atau Pak Ketua jadi imam juga? La ilaha illa anta. Berapa Pak Imam? 7 orang sholat subuh. Sholat maghrib? Satu saf itu sampai berapa? Sudah dapat sampai 10, 20, 12. Oke. Bapak-bapak yang paling berat sholat apa kira-kira? Ibu-ibu yang paling berat sholat apa? Apa yang bikin berat? Nah, yang bikin berat sholat subuh apa itu?
mengantuk sekali mau sholat subuh. Nah, cuman saya ingin sampaikan, ini 5 waktu harus terjaga betul. Ini 5 waktu harus terjaga, karena kita ingin mendapatkan keberkahan di bumi, keberkahan di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Kalau seandainya penduduk satu kampung itu mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka bertakwa kepada Allah, harus takwa, sholat dijaga, ya, orang punya interaksi sesama. Kalau ada orang punya jiran yang kelaparan, orang bikin makan kasih banyak sedikit, ya, sebanyak kata Nabi SAW. Kalau apa yang kita bikin dikasih banyak, kemudian dibagikan sama tetangga, itu manfaatnya masya Allah. Ya, kita berisi makanan, kata Nabi, idza tabakhta barakatan fakaththir ma'ah. Kalau kamu lagi masak, kasih banyak kuahnya. Fata'ahad jirana, dan bagikan kepada tetangga. Cuma banyak orang salah paham. Akhirnya dia bikin kari ayam, DP ayam dia tinggal di rumah, DP kuah di antara sebelah. Nah, ini yang salah paham itu hadis. Maksudnya Nabi kasih DP ayam dari masa dikit, DP kuah kasih lebih. Karena kan ada kuah dan lebih di situ. Nah, ini insya Allah kita harus jaga semua, bertakwa. Maka kalau kita bertakwa Bapak Ibu, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan, kata Allah, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Ya, jadi sebenarnya yang harus kita jaga apa? Jaga sholat 5 waktu. Saya lihat memang masya Allah capek. Kira-kira hidup di dunia capek nggak Ibu? Bapak-bapak kira-kira capek atau tidak? Capek, lelah gitu orang ini kesian. Capek, turun pagi, pulang sore, pulang malam. Lelah tuh nyanda? Alah, capek, masya Allah. Orang punya kehidupan semuanya capek. Di situ harus sabar. Jadi sabar dengan ketaatan, sabar dengan musibah yang Allah kasih. Itu sabar ada 2 jenis. Ada sabar dengan perbuatan kita. Jadi kita harus bersabar dengan itu. Bersabar dengan amaliyah. Apa itu? Yang pertama sabar dengan ketaatan. Jadi sabar dengan ketaatan itu Bapak Ibu, pas lagi bersabar dengan ketaatan, itu kita usahakan sambayan sabar, lala sambayan lala, berdiri berrakaat, sholat isya, sholat subuh, mau bangun setengah mati. Maka kita harus sabar dengan ketaatan. Kemudian ada sabar dari keharuman, ya, haram melihat ya perempuan ya, dengan syahwat, rahuli, kecuali ada hajat. Haram melihat orang yang buka aurat. Jadi semua ini yang diharamkan sama Allah. Jadi mata kita jaga, lisan kita jaga dari yang haram, tidak usah bercerita yang sabar. Memang Carlota itu nikmat. Iya tidak? Nikmat Carlota itu. Orang kalau bicara orang misalnya, nikmat sekali. Apalagi yang orang ajak bicara batanya baru. Itu paling asik. Artinya dia memang menerima apa yang telah sampaikan. Dan dia mendukung, itu paling nikmat sekali mau bercerita. Dan kita harus sabar menahan itu. Usahakan jangan sampai kita terpancing. Nah ini sabar atas maksiat itu masya Allah. Yang paling berat mana? Sabar atas maksiat atau sabar melaksanakan ketaatan? Sabar untuk tidak berzina. Berat atau tidak? Berat. Tapi subhanallah, itu semua kalau kita lakukan yang paling berat itu, masya Allah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Situ hadirin yang dimuliakan Allah, sabar kalau marah, sabar. Pokoknya ini semuanya yang dilarang dalam agama. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu sedikit daripada mukadimah yang ingin saya sampaikan. Ini itu ya dibagikan kertas juga, ada? Ada pulpen. Pulpen harus dibagi, kertas dibagi supaya tanya jawab. Tidak apa-apa, dibagi saja dulu, tidak ada masalah supaya dari awal. PP kertas jaga sekali kalau di anak punya. Ada tulisan lengkap memang. Soalnya banyak print ada di ayah kan di kantor, boleh suruh kita print juga boleh. Insya Allah. Jadi mudah. Baik. Oke, itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya akan jelaskan sekarang, tadi keutamaan saya sudah sampaikan. Ini masalah fikih, supaya kita orang punya ibadah jadi betul. Saya diingatkan oleh guru kami, kalau datang di kampung-kampung itu yang dijelaskan masalah fikih. Karena penting juga masalah fikih. Sekarang orang banyak bercerita, kita orang bisa lihat
YouTube keutamaan sholat, keutamaan sedekah, banyak sekarang. Tapi yang menjelaskan fikih ini kadang-kadang bingung. Fikih itu ringan sekali sebenarnya, ringan, tidak sulit. Oke. Kemarin yang kita bahas masalah apa? Syarat sahnya sholat ya. Syarat sahnya sholat kemarin kita sudah bahas, ya kan? Itu sudah dipraktikkan, saya yakin insya Allah. Tutup aurat, terbebas dari hadas kecil, hadas besar, kemudian juga apa? Allahumma shalli ala Muhammad, terbebas dari najis, dari pakaiannya, dari badannya, atau dari tempat dia sholat. Itu syarat sahnya sholat. Begitu juga menutup aurat, syarat sahnya sholat. Apalagi menghadap kiblat, masuk waktu, itu semuanya syaratnya sahnya sholat kita. Baik, semuanya insya Allah sudah paham, semuanya sudah tahu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin saya ingin jelaskan sedikit adab-adab ketika kita mau buang hajat. Jadi kalau kita buang hajat itu penting sekali kita tahu adab-adabnya. Ya, kalau mau buang hajat itu mau masuk di toilet. Masuk di toilet, Nabi SAW ajarkan kita kalau masuk toilet pakai kaki kiri. Itu dipraktekkan, itu sunnah Nabi kita hidupkan. Pakai kaki kiri keluar, masuk, kemudian keluar dari toilet pakai kaki kanan. Doa masuk toilet apa ibu? Allahumma laka sumtu bika amatu. Buka puasa itu ya? Oh iya. Apa doa masuk toilet? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Buat tidur mau dulu itu. Doa masuk toilet ya, Bismillah a'udzubika atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa masuk toilet, itu dibaca. Kenapa sekarang banyak orang mengeluh cilaka di kamar mandi, jatuh di kamar mandi? Jangan baca doa kalau masuk toilet. Nah, justru baca doa masuk toilet supaya tidak mau jatuh di kamar mandi. Masuk toilet baca doa supaya kita orang terjaga, terhindar dari jin. Ya, masuk baca doa. Kemudian pakai kaki kiri. Jadi kalau adab Nabi ini kita jaga, masya Allah. Pernah tidak orang dengar dari sahabat, ada orang dari sahabat atau ulama yang masuk kamar mandi kong cilaka? Tidak pernah masuk cilaka kong tak polisi mati. Ada? Ya, orang mati di toilet itu kayak sekali kalau mati di toilet. Karena mati di tempat yang tidak bagus. Nah, ini adab yang harus kita jaga. Jadi kalau masuk toilet itu pakai kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di dalam toilet usahakan kita mau masuk jangan sampai bawa nama Allah, bawa Quran, bawa tulisan nama Allah atau yang diagungkan sama Allah, Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, tidak boleh. Quran tidak boleh, itu diagungkan semua sama Allah. Bahkan para ulama mengatakan juga termasuk daripada gambar Ka'bah di kopiah. Ada yang gambar Ka'bah di kopiah sekarang kan? Itu kan Ka'bah itu salah satu yang diagungkan sama Allah. Maka bahwa gambar itu pun juga termasuk sesuatu yang kalau bisa jangan sampai kita masuk dengan itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan adab-adab ketika masuk toilet. Juga hadirin yang dimuliakan Allah, ketika masuk toilet tidak usah bercerita. Ini banyak orang masuk toilet, masya Allah. Baca cerita di dalam toilet tak boleh. Apalagi baca cerita yang orang yang di luar. Bagaimana DP gambar sehat? Bukan DP waktu. Keluar pun baca cerita. Jadi dalam toilet itu adabnya wala yatakallam, tidak baca cerita, tidak berbicara di dalam toilet. Ya? Barokah di dalam toilet bagaimana? Tidak boleh. Masuk toilet itu hukum lain, barokah hukum lain sebenarnya. Ya, rokok hukum lain. Jadi kalau bisa usahakan di dalam toilet pun itu usahakan hati kita ya, hati kita itu usahakan berzikir sama Allah. Ya, boleh enggak kita dalam toilet berzikir? Di lisan enggak boleh. Tapi dalam hati boleh. Justru itu para ulama itu hadirin, kalau mau masuk toilet mereka meletakkan batu di mulut mereka. Kemudian masuk toilet. Ya ditanya, mengapa sebab kalian kalau mau masuk toilet itu meletakkan batu di mulut kalian? Kata mereka, kami khawatir ketika masuk toilet kami lupa kami lagi di toilet, kemudian lisan kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu batu mengingatkan. Jadi mengingatkan kami supaya kami sadar, ternyata di dalam toilet ada batu soalnya di mulut. Nah, jadi sambil seperti itu karena lisan mereka itu selalu basah dengan zikir kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita pun usahakan begitu. Zikir di hati boleh, tapi zikir dengan lisan nggak boleh. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah taala, ketika toilet itu usahakan jaga, jangan sampai kalau kita buang air kecil, percikan air itu bisa kena ke pakaian kita. Usahakan harus dihindari, apalagi pakai pakaian sholat. Dihindari betul, jangan sampai percikan kencing jatuh ke pakaian kita atau kena ke pakaian kita. Kemudian adab-adab yang perlu kita perhatikan, kencing duduk. Kencingnya apa? Duduk, jangan kencing berdiri. Masya Allah. Ada sekarang orang sudah kencing di kloset, boleh, itu tidak apa-apa. Yang penting itu sudah diibaratkan jongkok. Tapi sekarang ada orang yang kencing berdiri, boleh atau tidak? Gak boleh. Gak boleh kencing berdiri. Diajarkan dari sekarang. Anak-anak kita itu diajarkan suruh duduk kalau kencing. Ya, apalagi kencing di mana? Masya Allah. Ada yang tanya, boleh tidak kencing di pohon? Kencing di pohon misalnya dalam keadaan darurat, pergi perjalanan cari toilet nggak dapat, dapatnya pohon yang tak baca. Apa yang harus dilakukan? Ini paling banyak sopir-sopir. Akhirnya mampir, pas mampir boleh atau tidak? Dilihat dulu pohonnya. Kalau pohonnya sudah mati, bukan tempat orang lalu lalang, bukan tempat orang berteduh, maka boleh. Pohonnya mati dalam artian sudah tidak ada lagi buah. Kemudian juga bukan tempat orang lalu lalang di situ. Kemudian bukan tempat berteduh, silakan. Tapi duduk. Cara cebok bagaimana? Misalnya kita kalau kencing di kebun begitu, kan nggak ada air. Pakai apa? Daun basah nggak boleh. Harus daun kering. Jadi paling bagus apa? Batu. Cuma jangan yang tajam. Jadi cari hal yang biasa standar. Ya, pakai batu. Ini alternatif yang sangat bagus. Jadi kita diajarkan kalau nggak ada air maka pakai batu. Itu cara istinja yang kedua. Maka ini harus kita jaga, Bapak Ibu, kita perhatikan. Kemudian ketika kita di toilet atau kita mau istinja, maka yang harus kita perhatikan juga, habis kencing itu dianjurkan untuk dehem. Dehemnya dehem perut, supaya sisa-sisa kencing itu keluar. Ini kebanyakan orang mengeluh, kenapa kok saya habis kencing masih ada tetesan, mas? Nah, ini berarti cara mustabri anil bol, menuntaskan kencingnya gitu tidak benar. Jadi harus dehemnya dehem perut, supaya kencingnya itu sisanya keluar. Penting sekali, ya. Kemudian dengan adab-adab yang diajarkan, bagaimana cara mencuci kemaluan, semuanya sudah tahu. Maka ini semuanya kita harus praktekkan cara ketika kita istinja di dalam toilet. Kemudian ketika di dalam toilet, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dianjurkan kita memakai penutup kepala. Penutup kepala itu boleh songkok, kopiah, boleh juga handuk kah, ya. Misalnya kalau kita lupa pakai kopiah, mau masuk toilet, ya Allah lupa kopiah, suburu-buru ini sebenarnya tidak mau. Artinya darurat harus mau masuk toilet, lupa penutup kepala, cukup kita pakai isyarat begini, tutup dengan tangan kemudian masuk. Nah itu boleh. Kemudian ada yang tanya, terus kopiah, ada yang wiswas, saya kalau pakai kopiah saya khawatir karena najis. Tinggi sekali najis, mau lempar sampai kepala. Ini lebih cerita ya, najis terlempar sampai kepala. Artinya dicoba, masuk akal sedikit kalau ada yang orang khawatir katanya pakai kopiah takut karena najis, masya Allah. Itu ada yang najis terlempar, sampai jauh sekali terlempar. Nah ini yang harus perhatikan juga. Baik. Kemudian hadirin dianjurkan pakai sendal, dan kalau bisa jangan sampai sendalnya terlalu licin. Karena sekarang ini rata-rata kan orang punya toilet tehel. Ya kalau masih ya tidak apa-apa, masih semen misalnya, ada masalah. Kalau di zaman Nabi itu masih tanah, masya Allah. Jadi kalau mau buang air itu di zaman Nabi itu harus digali dulu tanahnya, supaya percikan air itu tidak kena di kaki. Jadi buang airnya begitu di zaman Nabi. Kalau sekarang ini kan tehel, agak sedikit repot juga. Jadi pancaran itu pasti kena di kaki atau tidak? Pasti. Jadi memang harus siram betul-betul. Pokoknya kalau bisa di atas mata kaki itu harus siram semua.
Itu wiswas itu bukan gini. Jadi kita itu kalau misalnya buang air, kita perhatikan najis, apalagi kalau buang di kloset duduk. Itu kebanyakan pancaran misalnya kena kembali lagi ke paha kita misalnya atau ke bokong kita. Maka itu habis cebok harus siram setengah badan. Apalagi jaga singgah-singgah di mana Pertamina wala di Alfamart tanpa buang akal. Ya kan buang hajat akhirnya ada pancaran kita tidak siram. Main siram begitu. Kecuali memang kita yakin pancaran itu cuma kena misalnya kita sudah tahu tempatnya, cukup itu disiram nggak apa-apa. Saya dia pakai celana, takut dia pakai celana nanti basah semua di celana misalnya. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi ini ada hadirin kurang lebih ada ketika masuk toilet. Kemudian kalau kita mau keluar dari toilet maka kita pakai kaki kanan. Kemudian setelah di luar kita baca doa, Alhamdulillah, alladzi adhaba 'annil adha wa 'afani ghufranak. Ini adab Nabi dijaga, diistiqomahkan. Jangan sampai orang kasih tinggal. Hidup, orang punya rumah keberkahan, hidup, semuanya hidup. Insya Allah ini paling tidak kalau memang belum hafal doa, ikut dulu yang pakai kaki kiri. Ada orang yang masuk, bingung kiri kanan sudah, kiri kanan oke. Alhasil tidak boleh. Harus kita ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk supaya lebih cepat, kasihan Bapak Ibu, mungkin ini sudah larut malam. Aku saya panjangkan, maka insya Allah kita sudah komitmen, insya Allah jam 10 insya Allah bisa sama-sama kita bisa meluaskan lagi di diskusi tanya jawab. Baik, yang sudah ini tanya jawabnya umum ya, terserah, bukan harus sesuai materi yang saya sampaikan. Apapun permasalahannya yang belum terjawab, yang mungkin masih ragu bisa ditanyakan. Baik, sudah berapa pertanyaan itu? Ada lagi ya? Masih ada kan? Oke, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika di perjalanan? Di perjalanan apa ini kasihan ya Allah? Di perjalanan apa itu? Yang itu? Di perjalanan ketemu dengan orang yang mengalami kecelakaan. Oke. Ketemu di perjalanan ketemu dengan orang yang mengalami kecelakaan. Di lain pihak kita harus segera ke perkumpulan atau majelis atau sholat. Nah, sikap kita dahulukan yang mana? Sementara kita juga dituntut sholat tepat waktu. Gini, orang kecelakaan itu banyak yang tolong. Insya orang kalau kecelakaan, insya Allah aman, banyak yang tolong. Jadi banyak yang kerumun di situ, maka insya Allah boleh. Tinggal lihat saja, kalau ada yang suruh bantu, bapak-bapak langsung pergi sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bantu, nah itu masih pertanyaan. Kalau tidak ada yang bantu selain kita, atau cuma kita dan beberapa orang dan butuh lebih misalnya, maka kita tetap di situ stand, bantu dia sampai selesai, baru kita sholat. Biar tidak dapat jamaah, tidak apa-apa. Karena menghormati nyawanya seseorang itu lebih didahulukan. Ya, kalau sholat itu kan masih bisa dikejar, masih ada waktu. Tapi kalau orang mau meninggal masih ada waktu kok. Tapi orang susah karat, kasihan, setengah mati. Akhirnya kalau Tuhan tidak tolong dia meninggal, kasihan. Jadi kita harus bantu dulu dia. Sholat kita masih panjang, biar nanti sholat di rumah tidak apa-apa. Karena ini dalam kondisi darurat seperti itu. Bagaimana kalau membawa HP dalam toilet sedangkan di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Ini hadirin, baik. Ini saya buka aplikasi Quran. Kalau kita masuk toilet begini modelnya, ya, Qurannya menyala begini. Kita masuk toilet, haram hukumnya. Oke? Tapi kalau seandainya mati begini, masuk toilet nggak apa-apa walaupun ada aplikasi di dalam. Bisa dipahami ya? Mau gampang. Cara bisa menjaga sholat tahajud, tips bisa cepat bangun.
Memang tahajud ini agak setengah mati. Yang dulu tahajud subuh dulu kasih mantap tuh. Jadi kalau subuh sebagus, insya Allah tahajud pelan-pelan. Bagaimana subuh juga putus sampai jam 7? Wah. Artinya ini orang mungkin yang bertanya selesai subuh, lagi memaksakan diri bagaimana supaya bisa tahajud. Sudah. Caranya seperti apa? Jangan terlalu banyak makan malam. Artinya makan malam silahkan, cuman dikurangi. Jangan masya Allah 2 piring setengah dia dah makan malam. Saya yakin putus jam 10 itu kalau sudah 2 piring setengah. Artinya di sini harus jaga makanan jangan sampai terlalu banyak. Maka insya Allah itu sangat membantu untuk bangun malam. Membantu. Kemudian tidurnya juga jangan terlalu larut. Dipaksakan, usahakan. Biasakan jangan sampai tidur terlalu malam. Kemudian niat yang kuat. Niat. Sama dengan orang mau pergi berangkat mau naik pesawat, ya misalnya dia mau naik pesawat harus dia keburu misalnya jam sekian dia harus berangkat. Misalnya dulu kan ada pesawat jam 5 di Gorontalo, itu dia keluar dari rumahnya itu biasanya jam 3. Itu bangun biar dia tidur jam 12, saya yakin dia tetap bangun jam 3. Ya tidak? Karena niatnya yang kuat dan yang dia takutkan ketinggalan pesawat. Maka kita juga seperti itu, takut ketinggalan pahala. Insya Allah bisa memudahkan kita untuk bisa bangun tahajud. Memang berat, tahajud ini berat sekali. Karena memang itu tamu khususnya Allah. Kalau sholat 5 waktu itu tamu umumnya Allah. Karena orang semua bisa bikin. Tapi kalau tahajud itu tamu khusus. Tidak semua orang bisa di situ. Orang bermunajat, orang pada tidur semua dia bermunajat kepada Allah. Itu tamu khususnya Allah. Di situ paling bagus itu proposal paling cepat Allah kasih itu adalah proposal tahajud. Jadi kalau mau mengajukan proposal, ya bedakan antara manusia dengan Allah. Kalau kita mengajukan proposal pati ayah, itu boleh tidak jam 2 malam? Dan balik piring kalau jam 2 malam datang ke rumah. Iya kan? Tapi kalau proposal kepada Allah itu harus tengah malam, itu paling cepat. Ya, tapi kalau seandainya kepada manusia itu pagi-pagi, tapi kalau pagi-pagi itu umum banyak sekali makasih masuk proposal soalnya. Ya zuhur, asar banyak, tapi kalau tengah malam ya ada yang kasih masuk proposal, jarang. Nah, maka itu paling cepat. Justru itu dibilang paling cepat digubris sama Allah itu adalah di waktu malam tahajud doa kita. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membaca sholawat yang diiringi dengan musik? Begini, jadi alat musik itu memang ulama khilaf. Ya. Ada yang mengatakan haram selain rebana ini. Ini rebana ini khilaf. Ini rebana ini sepakat seluruh ulama halal. Tidak ada khilaf ya, tidak ada perbedaan pendapat. Ini rebana yang tadi dipakai itu bukan, ini alat yang sepakat semua ulama halal. Sepakat. Ya, kenapa? Karena di zaman Nabi sudah ada. Dan itu dipakai oleh sahabat. Namanya rebana. Apa sebabnya bikin halal? Karena bunyinya cuma 2. Tuntak. Ya ada yang lain. Yang dapat dengar gagak itu cuma gara-gara orang ada bikin variasi, kasih baku masuk, jadi gagak dapat dengar. Cuma kalau bakunya cuma tuntak, gagak, kayak. Cuman dikarenakan itu dikasih bikin variasi, jadi kedengaran enak. Nah, ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Nah, yang khilaf itu yang lain-lain itu. Yang khilaf itu misalnya gambus, orjen, ini khilaf ulama. Ada sebagian ulama mengatakan itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah musiknya. Ya, artinya lagu-lagunya. Kalau lagu-lagunya mengantarkan orang kepada maksiat, maka di sini haram. Ya, misalnya apa? Cinta Satu Malam. Maksiat atau tidak itu? Maksiat, nggak boleh kita dengar itu. Maksiat itu dosa. Yang mendengar dosa. Baru kalau di pesta bagaimana? Sudah mendengar, kemudian dalam hati kita ingkar terhadap nyanyian itu. Nggak boleh. Itu mengantarkan kepada maksiat. Ya kan? Nggak boleh. Ada misi dari anak ada? Tidak ada ya? Tidak ada insya Allah. Ini saya mau Cinta Satu Malam. Tapi banyak nih lagu yang mau Cinta Satu Malam. Artinya lagu-lagu lain selama itu tidak mengantarkan kepada maksiat, maka insya Allah itu ada ulama mengatakan tidak masalah. Jadi
yang dipermasalahkan itu lagunya. Alat musiknya itu ulama memang khilaf. Coba kalau kita ambil yang memperbolehkan, kan ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Sudah, kita ambil yang boleh. Nah, kemudian mereka itu semua sepakat kalau lagu-lagunya mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Tapi kalau seandainya mengajak kepada kebaikan atau sesuatu yang mubah, boleh. Kalau ini pertanyaannya diiringi dengan musik, sholawat, sholawat bagus. Ya, sholawat tidak ada masalah. Apa hukum menerima sodako saat membaca Al-Quran di rumah duka? Baca Quran di rumah duka boleh, karena yang dikasih itu jasahnya seseorang yang baca Quran. Ahli-ahli Quran juga berarti masa dekat orangnya juga sesari dengan anggota kan gitu. Terima sedekah. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting lihat kondisi rumahnya, kasihan. Ada orang yang tidak mampu. Saya kadang-kadang kalau masuk ada orang yang memang tahu. Apa dia kasihan kayak susah sekali. Takziah begitu, saya bilang sudah. Ya dia kasih sudah simpan, insyaallah buat keluarga, buat kebantu. Karena kasihan. Jadi kita kalau lihat kondisi. Ya. Cuma ada juga yang masalahnya dibilang, Pak So, saya bilang tolak kesana kasihan. Ini Pak Iman bilang sama-sama susah ini harus. Nah, itu sama-sama susah kan? Mati itu dia sudah. Terima saya tidak apa-apa. Yang penting memang kan dia kasih itu. Ya. Jadi tidak masalah, yang penting tidak patok harga, ya kan? Patok harga ini membebani. Saya pernah diceritakan kasihan sama satu orang. Sedih, dia lagi bawa sama saya, bawa saya minta suruh uru, dia uru. Dia baca cerita Habib, bagaimana kalau ceramah jaga tentukan harus dan tidak. Haram, orang tidak boleh tentukan haram, tidak bisa. Ya, perlu lagi kita yang berdakwah, kita yang akan kasih uang, kita yang korbankan orang punya waktu, tidak boleh. Tidak boleh. Adapun hadiah orang kasih setelah itu hadiah. Terima hadiah, orang kasih hadiah. Tapi bukan gara-gara pekerjaan saya dakwah, saya ambil uang di situ, tidak boleh. Itu bukan pekerjaan. Ini usaha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gaji kita siapa? Allah. Jadi memang akhirnya dia curhat, dia bilang, iya tetangga saya kemarin ada undang satu ustadz, jauh-jauh dia datang katanya. Itu dia punya tarif itu sudah ditahu sama masyarakat. Ya, saya bilang, oh terus akhirnya habis ceramah dikasih uang sama tuan rumah, pulang dia. Orang motor yang dia bawa motor pulang, so pulang ke rumah ini ustadz. Akhirnya di jalan dia subuhkan di envelope. Hasilnya kok dia buka 250. Saya bilang, Masya Allah, 250, balik ulang dia. Balik ulang. Sampai di sana dia bilang, dia bilang sama keluarga ini kok cuma 250. Saya punya ini 1,5 juta. Gimana cuma 200, pantasan saya pegang dari tadi tipis sekali. Nah ini bahaya sekali Ustaz model begini. Na'udzubillah, ini bukan membantu agama Allah, ini menyiksa orang namanya. Orang duka itu sudah dapat musibah, tambah yang dikasih dapat musibah lagi. Dia bilang sudah ini. Akhirnya Masya Allah Bapak Ibu tahu, kumpul uang. Satu keluarga itu kumpul uang. Dapat kasih ke dia waktu itu 500.000. Dia bilang kenapa cuma 500.000? Saya ini jauh. Saya mahal. Ini yang cerita dia. Akhirnya sampai pinjam sama orang-orang, udah punya ada rumah di samping-samping, kumpul sampai 700.000. Memang sudah tidak ada uang. Akhirnya sudah. Asalnya undang lagi saya, berpikir, kalau saya bilang, pikir, kurang ajar. Bagaimana yang tiba siksa orang begitu? Tidak boleh, haram. Ini orang dapat duka, tambah lagi masalah duka ini, tak tambah lagi dan dikasih siksa begitu. Baru kalau disampaikan ilmu, ya alhamdulillah ini disampaikan, wala ilmu maafi, tidak ada. Tidak disampaikan ilmu. Yang bikin orang sudah khalas dari awal sampai akhir semua. Apa namanya? Ya supaya tatawa. Tatawa banyak sudah kasih tatawa. Saya waktu itu didatang satu orang, Habib kalau boleh kasih tatawa terus dari awal sampai akhir. Saya bilang jangan undang sama saya, undang sama Sule. Sule kasih tatawa dari awal sampai akhir. Maknanya dia kasih tatawa. Tatawa boleh, penting ilmu. Ilmu itu jangan lupa disampaikan. Gitu. Orang ini butuh ilmu, kasihan tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi orang dihadapkan sama Allah. Kau kasih apa sama orang?
Ya, apa yang kau berikan? Kau kira ini dakwah ini, kau kira pekerjaan kamu? Kau tentukan ini dan itu. Alhamdulillah. Ya tetap juga orang yang bangunan kan tahu diri juga. Ya orang bangunan tahu diri. Ada juga sih yang memang ada yang jauh sekali. Misalnya yang sudah jauh sekali, mau pulang dikasih 100.000 atau bensin tidak misalnya. Itu juga sebenarnya tuan rumah harus tahu juga. Cuma kasihan kalau misalnya orangnya orang susah, nah apa kita yang harus berkorban? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan dirimu. Ya kita yang harus korbankan, bukan orang. Bagaimana cara meyakinkan diri untuk bercadar? Hukum cadar dulu. Hukum cadar itu ada ulama yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Wajib, ya ada yang mengambil pendapat wajib, silahkan. Ada yang mengambil pendapat sunnah, silahkan. Sempurnanya cadar itu sebenarnya, artinya ada orang bertahap. Ada orang yang cadarnya misalnya cuma cadar ya tren-trenan. Ini tren-trenan ini bahaya. Bukan untuk menutup diri, malah untuk supaya dilirik sama laki-laki. Karena kan model-model begitu sekarang kan, ada cadar tren. Nah makanya ini harus dijauhkan. Oke lah, kalau dia pengen mau bertahap, tidak apa-apa bertahap, cadar pelan-pelan, masih biasa standar. Kalau cadar yang sesungguhnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tutup, memang matanya kecil sekali. Bahkan kalau di Yaman, di tempat saya belajar, itu kalau pakai cadar perempuannya, kemudian ada tutup lagi di sini dengan kain transparan. Jadi sampai mata itu tidak dapat lihat. Jadi orang dari dalam, dia dari dalam bisa lihat, yang dari luar tidak bisa lihat. Ini kaca oto, begitu. Ya, artinya saking tertutupnya. Nah itu kalau cadar yang ada di Yaman. Intinya cadar ini hukumnya, kalau saya mengambil hukum cadar adalah sunnah. Ya kalau ada yang mau pakai cadar, kan tidak mau pakai cadar juga, jangan sampai kita jangan sampai bilang ini tidak sempurna hijabmu, hijab dulu begitu. Ya kan orang tidak mau pakai cadar, ya sudah, tidak ada masalah. Yang penting dia tutup aurat, dia pakai jilbab dengan sempurna, dia tutup semua auratnya. Sekarang kan orang pakai cadar tren-trenan, akhirnya berjalan. Kalau di Yaman itu perempuannya, Masya Allah, kalau jumpa dengan kami satu lorong, itu kalau bukan kami yang balik, jangan sampai baku dapat di lorong atau perempuannya yang balik. Artinya supaya baku lewat dulu satu orang, baru setelah itu orang punya Masya Allah lewat baku togor dari mana, senyum lagi, la ilaha illallah, setan masuk, ya kan? Nah ini jadi memang beda. Intinya begini, kalau seandainya ingin menguatkan diri pakai cadar, silahkan pakai cadar. Ya, istri saya pakai cadar, itu saya yang suruh. Ya, dan dia juga memang sudah dari awal waktu itu memang sudah berkeinginan pakai cadar. Nah, pakai cadar ini bagus sekali karena yang pertama untuk menjaga diri supaya laki-laki lain tidak melihat istrinya begitu. Ya kan? Dan dandannya khusus kepada suami. Sekarang ibu-ibu dandannya untuk suami atau untuk suami orang? Bakal itu. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu ini lebih cantik di rumah atau di kondangan? Ada pesta lebih cantik di rumah atau di pesta? Ibu-ibu ini kasihan ya. Lebih cantik di pesta. Itu saya bilang sekarang, ibu-ibu di zaman sekarang ini, ya di luar itu seperti ratu, di rumah seperti hantu. Ya kan? Pokoknya kacaunya luar biasa. Ya Allah. Jangan, kalau bisa Nabi SAW sampaikan, perempuan yang soleha itu in nadharta ilaiha sarratka, kalau kamu melihatnya kamu akan senang. Itu perempuan soleha. Di laki-laki itu suaminya lihat dia senang hati. Artinya dandanannya luar biasa, pakai wangi-wangi. Masya Allah, ini pemberikan suku bawang, cuka, rica hijau, Masya Allah, suntung, pinggir nih laki. La ilaha illallah.
Udah, insya Allah tetap yang pengen dikuatkan sudah dikuatkan dengan dalil yang banyak. Bismillah. Dan masalah pakai cadar. Kemudian kalau pakai cadar pun saya sampaikan ya buat yang bercadar, interaksi dengan sesama perempuan lain jangan seperti orang kaku. Saya lihat kadang-kadang orang bercadar ini kalau berinteraksi dengan perempuan lain, ya, saya tidak bicara laki-laki, kalau laki-laki lain. Ini berinteraksi dengan perempuan dia seperti begitu terus. Sampai saya bilang ini apa? Sesama perempuan biasa saja. Gitu. Jangan seperti kaku, tidak mau bicara, seakan-akan orang paling soleh di muka bumi. Gak boleh, gak boleh. Kita harus berinteraksi dengan mereka biasa, perempuan sesama perempuan. Ya, bagus saya dulu, ya, jangan seperti memang aduh sudah saya sudah di dunia sudah tidak ada lagi Jangan, usahakan bercerita biasa saja, biasa. Ini kadang-kadang orang yang tidak paham, akhirnya jadi kaku pakai cadar. Ya, padahal cadar itu hanya menutup dirinya, tapi interaksi biasa saja begitu. Kecuali mungkin interaksi dengan laki-laki yang dibatasi, ya bagus. Kalau dia perempuan nggak usah dibatasi, biasa saja bercerita. Hukum perempuan mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Hukumnya apa? Perempuan mengantarkan ke jenazah ke pemakaman hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Makruhnya apa alasannya? Makruhnya itu karena perempuan itu paling banyak bikin kasus di kubur. Banyak atau tidak? Kasus pertama, perempuan bercampur laki-laki. Tidak boleh. Bercampur akhirnya sebuah tolas tidak sadar. Yang kedua, paling banyak menangis laki-laki itu perempuan. Paling banyak bawa ojo di tanah laki-laki itu perempuan. So tahu lebih alasan. Akhirnya yang paling banyak pingsan di kuburan laki-laki itu perempuan. Yang Mbak Angkat DP laki atau orang laki? Orang laki yang Mbak Angkat. DP laki susah sibuk di kubur soalnya. Jadi paham ya? Yang Mbak Angga ini perempuan orang laki, bukan DP mahram, maka dosanya lebih besar. Jadi jangan sembarangan. Di situ kenapa dilarang sama Nabi ada alasan. Ya. Kalau misalnya ingin tetap mau pergi, silahkan, tapi ingat jaga jarak. Laki-laki kasih berjalan duluan, perempuannya tidak usah mau ikut campur, mau sampai masuk di kubur dekat paling muka. Tidak usah. Akhirnya mau bawa cerita situ sampai pingsan di situ, akhirnya apa? Orang lain yang angkat, kelihatan auratnya. Banyak kan begitu kan? Nah, kalau bisa dari luar, dari jauh, begitu. Jangan mau ikut campur di situ. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama. Ini saya tidak mau kasih. Memang adatnya kita begitu. Datang semua, ya datang semua, tidak apa-apa. Cuma tetap harus jaga jarak, jangan sampai berkecimpung terus dengan laki-laki sampai di muka. Kadang-kadang bahwa laki-laki berurusan bukan perempuan. Perempuan di belakang, biar laki-laki yang di muka, gitu. Bagaimana dengan wanita yang sedang haid ingin merojaah hafalannya menggunakan Quran tafsir? Apakah itu boleh? Habib boleh. Jadi wanita haid itu dibolehkan. Silakan. Kalau memang dia ingin merojaah hafalannya, mengulang. Merojaah itu artinya mengulang hafalannya. Takut kalau 7 hari haid, masya Allah 2 juz hilang. Ya kan, maka dia harus merojaah supaya tidak hilang-hilang dari hafalan. Boleh, silakan. Suami adalah imam di dalam rumah tangga dan dia juga sebagai tulang punggung keluarga. Curhat ini tidak boleh dikatakan. Tidak apa-apa. Akan tetapi di dalam mencari nafkah dia selalu mengeluh. Contoh, saya ini lelah, capek mencari uang. Pertanyaannya, apakah hukumnya halal atau haram di dalam memberikan makan keluarganya? Halal tetap, selama memang dia cari nafkah itu nafkah yang halal. Mengeluh itu biasa ibu-ibu. Bukannya ada lala kalau baca di kubung tiap hari. Lala atau tidak bapak-bapak? Lala. Sudah itu. Kan orang di kantor saja lala, apalagi di kubung. Kasihan. Jadi memang kalau dia mengeluh seperti itu, ibu-ibu sudah. Jangan baku bantah, seperti itu. Orang kalau capek begitu, ibu-ibu kalau baju cuci kain, bapak sampo kan lala juga kan. Kadang-kadang bapak itu tidak jelas. Itu kalau bapak-bapak punya hanya mengeluh, ibu-ibu punya bapak itu berbeda saja. Nah intinya kalau seandainya seperti itu, dibujuk, dikasih tenang, bikin teh, biji kaki, bagi cerita, hibur dia, pijit dari badan, begitu. Yang cuma mau mengeluh terus, sudah cuma akhirnya sudah kalah lagi cuma gara-gara suami mengeluh begitu.
Kalau istri yang mengeluh di Mbak itu suami dia. Suami kalau mengeluh, masya Allah, dia malah itu. Masakan harus jangan sampai seperti itu. Dan kalaupun mau mengalah, kalaupun halal, ya halal selama memang yang dia cari itu rezeki yang halal, nafkah yang halal. Kalau yang haram ya hukumnya haram. Kalau cuma keluhan itu tidak menjadikan nafkah yang dia cari itu menjadi haram. Banyak lafaz sholawat, mana yang paling afdal? Lafaz sholawat ya banyak sekali. Dan kalau mau cari yang paling afdal, sebenarnya begini, sholawat itu kan Nabi SAW ketika ditanya, maka dijawab sama Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana sholawat? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa tidak pakai Sayyidina? Pertama, karena Nabi Muhammad itu orangnya tawadu. Sayyidina itu artinya penghulu. Masa Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara sholawat cara sholawat kepadamu? Masa Nabi mau jawab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masa Nabi membanggakan lagi dia punya pakai Sayyidina? Nabi tawadu. Jadi Nabi bilang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu jawaban Nabi. Dan Nabi kasih cara itu. Tapi sholawat ini hadirin, sholawat ini banyak yang dibuat oleh para ulama juga, dan itu yang dibuat sama ulama adalah sudah pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Artinya mereka baca itu Allah kasih mereka kemudahan. Misalnya ada sholawat untuk kesembuhan, itu sholawat sudah dipakai oleh para ulama, ditulis oleh ulama, dan itu berhasil. Saya tanya, sholawat itu doa atau bukan? Doa. Di situ ulama kalau mau tulis sholawat, mereka selalu awali dulu dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru dicampur dengan yang lain. Yang penting so baca dulu apa yang diajarkan sama Nabi itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru dicampur dengan misalnya tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai wa nuril absari wa diyaiha wa ala itu sholawat untuk kesembuhan, dan itu sudah terjadi, dipraktekkan, dan alhamdulillah bisa sembuh orang. Ya, itu misal. Jadi sholawat yang paling ringkas itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau ingin panjang, ada ditulis sama ulama-ulama banyak. Intinya semuanya kembali kepada sholawat yang awal. Tapi kalau ingin panjang, itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim misalnya. Kalau saya bacanya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawatnya Imam Haddad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini ya, kepada keluarga, sahabat, dan salam juga kepada mereka. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan? Kalau azannya Nabi, kalau Nabi misalnya sempat berazan, itu bisa jadi wajib buat kita mungkin itu azan. Karena Nabi tidak pernah azan, maka azan hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau seandainya dalam satu kampung itu fardu kifayah. Ya, kalau misalnya dalam satu kampung tidak ada yang berazan, masya Allah, maka berdosa itu kampung. Nah, tapi alhamdulillah ini azan lancar terus. Alhamdulillah. Bagaimana dengan wanita yang sedang haid ingin merojaah? Sudah tadi ya? Ada lagi? Sudah ada. Ada pertanyaan? Hujan ini. Masih ada ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah ya? Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dengar malam hari ini ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Kita punya Tuhan yang paling perkasa, kita punya Allah yang mengabulkan seluruh hajat. Kita bermohon kepada Allah dengan kerendahan hati kita kepada Allah, dengan kehinaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di sini kami duduk ya Allah. Kami berkumpul ya Allah. Kami telah selesai berzikir ya Allah. Kami telah selesai bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
dan kami telah menghadiri majelis ilmu ini ya Allah. Malam hari ini kami telah mendapatkan ilmu ya Allah. Kami telah mendapatkan ilmu, kami telah mendengarkan ilmu, kami telah mendengarkan hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah Engkau pulangkan kami kecuali dosa-dosa kami telah diampuni ya Allah. Jangan Engkau pulangkan kami kecuali hajat-hajat kami dikabulkan ya Allah. Jangan Engkau pulangkan kami kecuali dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah. Hati kami masih malas ya Allah. Diri kami ini masih malas ya Allah. Bantulah kami untuk sholat ya Allah. Bantulah kami untuk sholat ya Allah. Bantulah kami untuk sholat ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami hina ya Allah. Kami rendah ya Allah. Kami hina ya Allah. Ya Allah, kami capek dengan kesibukan dunia ya Allah yang tidak ada habisnya ya Rabb. Ya Allah, sibukkan hati kami kepadamu ya Allah. Sibukkanlah hati kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Sibukkanlah hati kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami berdoa kepadamu. Kami tidak ingin memperindah bahasa kami kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, di malam hari ini, di waktu turunnya hujan, Engkau katakan dari lisan Nabi Muhammad, doa ketika turun hujan diijabah ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu di waktu yang barokah ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat kepadamu ya Rabb. Mudahkan kami untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya Allah. Mudahkanlah tangan kami untuk bersedekah ya Allah. Mudahkanlah hati kami untuk selalu berhusnudzon kepadamu ya Allah. Ya akramal akramin ya Allah, hilangkan dalam hati kami kebencian ya Allah. Kami malam hari ini ya Allah, kami paksakan hati kami ya Allah. Kami ingin menyenangkan-Mu ya Allah, menyenangkan hati-hati Nabi Muhammad ya Allah. Kami maafkan semua orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Kami maafkan mereka ya Allah. Kami maafkan mereka ya Allah. Kami tahu pahalanya adalah surga ya Allah. Berat hati kami ya Allah memaafkan mereka. Kami bantulah kami untuk bisa memaafkan mereka, orang-orang yang telah menyakiti kami. Orang-orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Orang-orang yang telah menyakiti kami, ya Allah. Kami telah maafkan mereka ya Allah. Kami maafkan ya Allah mereka ya Allah. Bantulah hati kami ya Rabb. Ya akramal akramin wa ya rahman rahimin ya Allah. Jadikanlah anak kami anak soleh dan solehah. Jadikanlah mereka anak soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah mereka anak soleh dan solehah ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk mendidik mereka ya Allah. Bantulah kami untuk mendidik mereka ya Allah. Kami ingin mereka menjadi qurratu ain. Kami ingin mereka menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Penyejuk hati Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. Mudahkanlah mudahkan ya Rabb, mudahkan ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal ya Allah. Rezeki yang barokah ya Allah. Kami tidak minta banyak kepadamu ya Allah. Yang kami minta barokah ya Allah. Berikanlah dalam hati kami kekayaan hati ya Allah. Kami tahu percuma orang-orang yang memiliki banyak harta tapi tidak memiliki kekayaan hati, maka hati mereka tidak pernah terasa cukup ya Allah. Kami minta kecukupan hati kami ya Allah, menerima semua ketetapan-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, bijahi sayyidil mursalin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sudah beribadah, kami sudah berzikir, kami telah bersolawat. Kami duduk di sini ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling menyayangi karena-Mu ya Allah, berkumpul karena-Mu ya Allah. Kami bermohon permintaan kami, jangan Engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Mudahkanlah kami ketika dalam sakaratul maut ya Allah. Mudahkanlah kami ketika sakaratul maut ya Allah. Ya Allah, kami malam hari ini kami berniat untuk mencari ridho-Mu ya Allah.
untuk mencari ridho-Mu ya Allah, untuk mencari ridho-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau seandainya kami tahu nanti ketika kami wafat dan ketika itu Engkau sampaikan kepada kami, kami pasti akan menyesal. Selama di bumi ini, selama di dunia ini, kami hanya ingin mencari pandangan manusia ya Allah. Kami ingin mencari pandangan-Mu ya Allah. Kami menyesal. Maka jadikanlah hati kami ini ingin dipandang oleh-Mu ya Allah. Kami tidak ingin dipandang oleh manusia ya Allah. Manusia tidak memberikan dosa kepada kami, tidak memberikan manfaat kepada kami, tidak memberikan mudarat kepada kami. Hilangkan dalam hati kami manusia ya Allah. Hilangkan dalam hati kami pandangan manusia ya Allah. Kami merasa cukup dengan pandangan-Mu ya Allah. Kami takut ketika Engkau bertemu dengan kami, Engkau akan katakan kepada kami, apakah tidak cukup pandangan-Mu kepadamu? Ya Rabb, kamu malam ini ya Allah, pandangan-Mu yang kami harapkan ya Allah. Kami tidak butuh pandangan dari mereka ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hidupkanlah sunnah Nabi Muhammad dalam lingkungan kami ya Allah. Hidupkanlah di dalam lingkungan kami sunnah Nabi Muhammad ya Allah, agar kami kelak berkumpul dengannya ya Allah. Kami sangat cinta kepadanya ya Allah. Kami sangat rindu kepadanya ya Allah. Kami sangat sayang kepadanya ya Allah. Kami ingin berjumpa dengannya ya Allah. Jangan Engkau haramkan mata ini memandangnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin. Kami sabar dengan maksiat. Kami tidak mau bermaksiat karena kami takut kepada-Mu ya Allah. Keinginan kami ada ya Allah, tapi kami takut. Kami ingin kebahagiaan, kami ingin kenikmatan yang abadi ya Allah. Bantulah kami ya Rabb, bantulah kami ya Rabb, bantulah kami ya Rabb. Jadikanlah hati kami tidak ada makhluk selain Nabi Muhammad. Jadikanlah cinta kami dari makhluk yang Engkau ciptakan, Nabi Muhammad. Karena kami inginkan almar'u ma'a man ahab, seseorang akan membersamai siapa yang dia cintai ketika di dunia. Kami ingin kelak nanti di surga ya Allah bersama beliau. Kami cinta kepada beliau. Kami ingin dibangkitkan bersama beliau, bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, bersama para sahabat kami, bersama seluruh daripada orang-orang yang dekat dengan kami, tetangga kami ya Allah. Ya Akramal Akramin, ya Allah, angkatlah sebuah bala musibah di daerah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala musibah ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala musibah ya Allah. Kami tahu ketika Engkau kirimkan kami musibah, ketika Engkau kirimkan kami musibah ya Rabb, Engkau itu adalah tanda daripada Engkau cinta kepada kami. Tapi kami minta afiat ya Allah. Jagalah kami, jauhkan kami dari musibah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Jauhkan ya Rabbal Alamin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin. Dan kami meminta kepada-Mu ya Allah, semua hajat-hajat kami yang hadir di tempat ini ya Allah, mereka semua yang hadir ya Allah, kita semua yang hadir ya Allah, hajat kami cukup banyak ya Allah. Kami bermohon berkat satu orang pun, satu orang yang hadir di tempat ini yang hatinya ikhlas ya Allah, hatinya khusyuk kepada-Mu ya Allah, berkat hadiah yang khusyuk, kabulkanlah doa kami semua ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin. Hajatuna kathir, hajat kami banyak ya Allah. Hajatuna kathir, hajat kami banyak ya Allah. Hajatuna kathir, hajat kami banyak ya Allah. Wa anta alim biha wa khabir. Dan Engkau maha mengetahui apa yang kami minta ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu salihun. ونستعينك من شر من نستعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لذات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله فتنا عليه فما يساوره منا أو يقول ثنانا. لكن أحبت بسرعير قد علم ذي صفة ربنا وعدانا. وإن ابتززنا بالمودة ها هنا فويلي فكرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فلا دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا. واصلح بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا بكلمك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. ووجه في كل حال حمدنا وإكراما من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والعاملين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واهد لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح العقبانا يا ربي. واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس واهوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس واهوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس رضوانا. صل عليه وآله ما هرت فيه الصفاء وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, dan kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan niat semua yang telah menyumbang, yang telah membantu, yang telah berpartisipasi sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan yang banyak. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتوب علينا توبة تجزل بكل حوبة واستر لنا الأوقات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين
آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عداد طرش صحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النسائي العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Insyaallah hadirin, nanti untuk kedepannya insyaallah ini bisa dijadikan doa juga. Ibu-ibu bisa bawa air dari rumah, bapak-bapak bawa air, kita taruh sama-sama kita berdoa supaya insyaallah bisa diminum buat kesehatan, insyaallah supaya bisa lebih baik lagi, insyaallah. Yang punya sakit insyaallah dengan niat supaya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah untuk pekan-pekan yang akan datang bisa disediakan air, insyaallah Pak Panitia nanti siap membantu saja. Jadi ibu-ibu bawa air dari rumah, bapak-bapak juga begitu. Kita taruh di depan, kita sama-sama baca maulid dengan air yang sudah, kalau bisa ditulis nama-nama supaya tidak tertukar. Insyaallah, dan seperti itu insyaallah. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita telah mengikuti tausiah sekaligus dengan doa muhasabah yang telah disampaikan langsung oleh Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Juhri. Insyaallah senantiasa kita istiqomah di dalam amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan kepada Al-Habib kami sampaikan terima kasih, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir dan juga para masyarakat, para jamaah yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Atas nama pengurus Majelis Rasulullah kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan kita akhiri seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, dan kembali kami kembalikan kepada grup hadrah sambil kita jabatan tangan silaturahmi dengan Habib untuk ikhwan atau bapak. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين